Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan peta Indonesia menggunakan aplikasi QGIS. Oke, langsung saja kita langsung buka aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi QGIS. Sebelumnya, saya telah menyediakan data peta dasar Indonesia dalam bentuk save file. Data tersebut saya simpan di penyimpanan di. Sekarang kita buka. Nah, ini merupakan peta dasar Indonesia. Peta dasar Indonesia ini memiliki 5 data, yaitu data 0, data 1, data 2, data 3, dan data 4. Nah, data inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat peta. Cara memasukkan data ini ke dalam lembar project dengan cara kita klik Capitas lalu kita drag. Nah, ini muncul. Lakukan hal yang sama untuk data yang ingin kita masukkan. Nah, ini merupakan tampilan dari peta Indonesia yang telah kita masukkan datanya tadi. Kemudian kita akan merubah warnanya dari sini. Misalnya Batim. Batim ini merupakan kedalaman dari laut. Laut itu berwarna biru. Di sini lautnya masih berwarna abu-abu. Kita dapat merubah warnanya menjadi warna biru atau merubah tulisan Batim ini menjadi tulisan kedalaman. Itu dengan cara klik kanan, pilih properties. Pada simbologi, pada render type, kita pilih nih. Kemudian pada color ramp, klik segitiga di ujung, kemudian invert color ramp. Nah, di sini kita akan merubah warna dari kedalaman laut menjadi warna biru. Kemudian kita pilih apply, oke. Nah, di sini lautnya sudah berubah menjadi warna biru. Kemudian pada Batim kita juga dapat mengubah tulisannya menjadi kedalaman itu dengan cara klik kanan pilih rename. Kemudian kita tulis kedalaman. Setelah itu enter. Nah, begitu juga dengan GLWD1 dan GLWD2. GLWD1 dan GLWD2 ini merupakan perairan darat. Perairan darat ini juga kita bisa ubah warnanya sama seperti kedalaman, dan juga kita bisa ubah namanya menjadi perairan darat. Sama seperti tadi, untuk mengubah warnanya kita klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, terus pilih simbologi. Pada color kita ganti warna yang kita inginkan. Di sini saya akan mengganti warnanya dengan warna hijau. Kemudian pada simple fill kita ubah juga stroke colornya berwarna hijau. Kemudian kita pilih apply. Oke. Nah, di sini sudah berubah ya. GLWD-nya menjadi warna hijau, ini dia.
Kemudian kita juga bisa mengganti namanya. Klik kanan, rename layer, kita ubah namanya menjadi perairan darat. Kemudian enter. Begitu juga dengan GLWD 1. Nah, kemudian root V map level 0. Ini merupakan jalan lintas. Kita akan mengubah warna dengan tulisannya. Setelah ini kita ubah tulisannya, rename layer, jalan lintas, pada order countries. Order countries ini merupakan negara lain dari Indonesia. Saya akan mengubah warnanya dan juga mengubah namanya seperti jalan lintas, perairan darat, dan kedalaman. Pada Indo provinsi, saya juga akan mengganti warna dengan mengganti nama. Berubah ya warna tampilannya. Kemudian kita ubah namanya menjadi Indonesia, enter. Kemudian pada kapital ini merupakan ibu kota dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Di sini kapital ketutup ya, karena datanya dia paling bawah, jadi dia ketutup oleh kedalaman. Kita bisa membuat dia terlihat dengan cara diklik lalu kita pindah ke atas. Nah, sudah muncul nih yang bulat-bulat kecil nih. Ini bulat-bulat kecil. Kemudian kita mau ubah warnanya, klik kanan, properties. Nih, pada color kita ubah, lalu simple marker kita ubah stroke colornya. Tapi sebelumnya
Di sini ada simbol untuk kapital sendiri. Kita bisa memilih yang mana simbol yang akan kita gunakan. Saya akan menggunakan simbol yang kotak. Kemudian stroke colornya saya ubah warnanya menjadi warna putih, kemudian apply dan oke. Nah, ini dia tampilan dari capitals yang kita ubah tadi. Di sini kita juga bisa merubah ukuran dari kapital sini dengan cara klik kanan, properties, lalu pada size kita ubah ukurannya, apply, oke. Nah, sini ukurannya sudah kecil ya. Lalu setelah itu kita akan atur agar peta ini terlihat lebih cantik, lebih rapi, itu dengan mengatur posisi di bagian sini. Kedalamannya akan kita pindah agar negara lain dapat terlihat. Pindah paling bawah. Nah, sudah terlihat negara lain. Jika sudah seperti ini, kita dapat memberi nama pada setiap provinsi atau memberi label pada setiap provinsi yang ada di Indonesia. Itu dengan cara pada Indonesia kita klik kanan, kemudian properties, lalu kita pilih label, kemudian no label, kita pilih single label. Muncul di value ini ada prof, ini berarti nama yang akan muncul itu adalah nama-nama provinsi. Lalu di sini untuk ukuran kita juga bisa ubah ukurannya. Saya akan ubah menjadi size 8, kemudian untuk color kita juga bisa mengganti warnanya. Kemudian setelah itu pilih apply dan oke. Nah, di sini muncul provinsi yang ada di Indonesia. Nah, setelah seperti ini, maka kita bisa memasukkan ke halaman layout dengan cara pilih project, kemudian new print layout. Di sini kita buat nama Indonesia. Kemudian oke. Nah, ini merupakan tampilan dari layout. Untuk menampilkan peta yang kita buat tadi, kita bisa klik add map, kemudian diklik tarik. Seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari peta yang kita buat tadi. Kemudian kita juga dapat memperbesar atau memperkecil tampilan dari peta kita itu dengan cara klik move item content, kemudian scroll besar. Nah, jika sudah seperti ini, kita juga bisa memberikan garis lintang pada peta yang kita buat ini. Garis lintang itu bisa kita buat dari sini. Pilih item properties, kemudian pilih grid, lalu kita klik add a new grid. Pada grid 1 kita modify grid. Nah, di sini untuk CRS-nya kita pilih PGS 84, kemudian kita okekan. Lalu pada X, pada garis X kita bisa membuat angkanya itu menjadi 10 dan dia juga 10. Nah, seperti ini. Dia sudah terlihat garis lintangnya. Kemudian kita scroll ke bawah.
kita klik draw coordinates, kita telah muncul angka koordinatnya. Kemudian untuk ini koordinat samping kanan kiri kita juga bisa ubah bentuknya menjadi vertikal, itu dengan cara pada left horizontal kita ubah vertical ascending. Kemudian untuk right kita juga ubah menjadi vertical ascending. Nah, sudah berubah. Kemudian setelah itu kita juga bisa merubah tipe dari grid itu. Di sini kita pilih cross atau yang lainnya. Saya akan menggunakan tipe cross. Setelah ini kita juga bisa membuat arah mata angin. Itu dengan mengklik add north row atau add north row. Kita gambar, kita buat. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini juga kita bisa mengubah bentuk dari simbol yang kita inginkan ini. Ini simbol-simbolnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat scalebar-nya. Itu dengan mengklik add scalebar, kemudian kita buat di sini. Nah, untuk scalebar juga bisa kita atur di item properties. Stylenya bisa kita ubah. Kemudian scalebar unitnya kita ubah menjadi yard. Pada label unit multicolor ini kita ubah nah, lalu pada fixed width ini kita ubah menjadi nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita juga bisa membuat legenda. Itu dengan cara klik add legenda, kemudian kita buat di sini. Nah, setelah muncul kayak gini, kita juga bisa memberi namanya di sini. Kita buat legenda. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus data yang kita ingin hapus. Seperti perairan darat, ini akan saya hapus satu. Di sini. Nah, ini sudah hilang. Kemudian pada kolom kita akan ubah kolomnya menjadi 3 kolom. Lalu split layer, dan juga kita bisa mengubah backgroundnya. Sini menjadi lebih terang atau warna lain juga bisa, transparan seperti ini. Setelah itu kita atur posisinya. Nah, ini merupakan tampilan dari peta yang kita buat menggunakan data dalam bentuk save file
Dan kita juga bisa menyimpan peta yang kita buat ini dalam bentuk PDF atau JPEG. Caranya, pilih layout, kemudian ekspor as PDF atau ekspor as image. Kita bisa ekspor as PDF, kemudian kita save kembali. Nah, ini menandakan bahwa peta yang kita simpan dalam bentuk PDF tadi sudah tersimpan. Kita akan coba membukanya dari sini. Ini dah. Nah, ini merupakan peta yang telah kita buat barusan. Jadi seperti inilah tampilan peta yang kita buat. Nah, jadi inilah dia data peta Indonesia yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta tentang keberadaan saya sekarang atau tempat tinggal saya sekarang. Langsung saja. Nah, di sini kita menggunakan Google Satelit. Google Satelit itu kita pilih dari Quick Map Service, kemudian kita pilih Google, lalu kita pilih Google Satelit. Nah, ini merupakan peta yang telah direkam oleh Google Satelit. Di sini kita akan menuju ke Indonesia. Ini Indonesia. Kita bisa scroll atau perbesar. Nah, ini Indonesia. Kemudian kita juga bisa memberi label pada peta ini. Untuk klik, kemudian pilih Google dan pilih Google Labels. Nah, ini merupakan Indonesia. Kita scroll lagi. Nah, saya tinggal di North Sumatera, jadi kita perbesar North Sumateranya. Nah, ini jalan besar Pematang Bandar.
masuk ke Jalan Pahlawan. Nah, disinilah saya berada sekarang, di Jalan Pahlawan, Desa Kandangan, Kecamatan Pematang Bandar. Kemudian kita dapat menghilangkan labels, label, kemudian layer. Ya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa pilih project, new print layout. Di sini saya buat Desa Kandangan, kemudian oke. Kemudian kita pilih add map, tarik. Nah, kemudian kita bisa memberikan grid atau garis lintang dengan cara klik grid, lalu pilih add a new grid, modify grid. Pada CRS kita pilih WGS 84 dan oke, lalu sini kita buat kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik draw coordinates, lalu kita ubah tulisannya menjadi vertikal, naiknya juga menjadi vertikal. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menyimpannya. Pilih layout, export as PDF, close, pilih save, kemudian save kembali. Nah, ini sudah tersimpan. Kita buka datanya. Desa Kandangan. Nah, inilah peta yang saya buat, peta di mana saya berada di sini. Kemudian setelah seperti ini, kita juga bisa memindahkan peta ini ke aplikasi Apenza Maps yang ada di HP kita masing-masing. Nah, itulah tadi cara pembuatan peta. Semoga pembuatan peta ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang melihatnya. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.